فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Sebagian ikhwah hafizahumullah ta'ala telah mengirimkan kepada ana tulisan dari sebagian muta'assibun, para fanatikus pengikutnya Abu Hazim al-Indonesi hadahumullah. Tidak disebutkan di dalam tulisan itu di awal atau di akhirnya itu nama dia, nama si penulis. Maka saya tidak tahu apakah nama si penulis memang hilang dari cetakannya, ataukah si penulis yang muta'assib itu memang menempuh jalan yang dilakukan oleh kebanyakan dari para hizbiyun terdahulu, yaitu menyembunyikan namanya karena khawatir terkena panah-panah Ahlus Sunnah wa Jamaah. Dan hukum sesuai dengan zahirnya secara ijma', sebagaimana dinukilkan ijma' itu oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya. Maka si penulis tadi bagi saya termasuk dari kalangan majhul, sehingga jelas bagi saya siapa nama dia. Si muta'assib yang majhul ini menyebutkan di dalam tulisannya bahwasanya sebagian dari perbuatan Abu Hazim yang mana Abu Fairuz menuduh dengan sebab itu Abu Hazim itu lembek, ternyata buah dari perbuatan Abu Hazim itu bagus. Lalu si penulis majhul tadi menyebutkan 3 peristiwa di masa lampau, di mana Abu Hazim duduk-duduk dan masih duduk-duduk dan membela sekelompok orang yang dihajar atau ditahdzir oleh Abu Fairuz. Dan Abu Fairuz mentahdir itu dari mereka, mentahdir mereka karena syubhat-syubhat, kerancuan dan kelembean masih bercokol di hati-hati mereka pada masa berkobarnya fitnah Abdurrahman Adani. Setelah adanya nasihat-nasihat kepada mereka, namun mereka berpaling dari ketundukan kepada nasihat pada tahun-tahun itu. Kemudian si muta'assib majhul ini menyatakan bahwasanya orang-orang yang ada di dalam peristiwa tadi setelah dakwahnya Abu Hazim, dan yaitu sikap Abu Hazim yang selalu mendekatkan mereka pada dirinya atau mendekati mereka menjadi orang-orang yang salafi sabit. Dan si muta'assib majhul ini di akhir tulisannya mengatakan, apakah Abu Fairuz bisa mengambil ibrah dengan sikap tasarrukmu itu? Ini campur aduk ya, harusnya tasarruknya, tapi tak apa, masih mungkin untuk ditakwil. Tayyib, maka jawabannya dengan memohon pertolongan kepada Allah adalah, alhamdulillah bahwasanya kami telah mengambil ibrah untuk menilai perjalanan kami dengan perjalanan kalian, wahai orang-orang yang menyimpang. Maka kami mendapati dengan seizin Allah Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan taufik kepada kami untuk kokoh di atas kebenaran, di atas jalan Allah yang lurus, di atas jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan manhaj salafus salih ridwanullahi alaihim. Sementara kalian di atas penyimpangan dari yaitu dari jalan yang lurus menuju kepada jalan-jalan para hizbiyun. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala telah berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperbincangkan ayat-ayat kami, al-khawd, kata Syekhul Islam di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, yaitu memperbincangkan dengan syubhat-syubhat
Ada beberapa makna-makna yang lain, intinya adalah menebarkan syubhat-syubhat untuk menjauh dari ketaatan kepada ayat-ayat Allah. Maka berpalinglah engkau wahai Rasulullah dari mereka, sehingga mereka memperbincangkan pembicaraan yang lain. Dan apabila syaitan sampai menjadikan engkau lupa, maka janganlah engkau duduk setelah peringatan atau setelah mengingat itu, duduk bersama kaum yang zalim. Allah Ta'ala tidak berfirman, bersabarlah kalian terhadap kebatilan orang-orang yang menyimpang, walaupun mereka bandel dan bersikeras di atas kebatilan itu, dan walaupun mereka tidak mau tunduk kepada nasihat. Tidak, Allah tidak berfirman seperti itu. Bahkan Allah berfirman, fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka. Maka dari itu Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah di dalam Ahkamul Quran mengatakan, dan ini adalah dalil bahwasanya duduk-duduk dengan ahlul mungkar adalah tidak halal. Tayyib. Al-Allamah Al-Qurtubi rahimahullah di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan, dan dengan ayat ini ditunjukkanlah bahwasanya seseorang itu jika melihat orang lain, yaitu adanya kemungkaran pada orang lain, dan dia tahu bahwasanya orang lain itu tidak mau menerima nasihat dari dia, maka dia wajib untuk berpaling dari orang itu. Keberpalingan sebagai bentuk pengingkaran, keberpalingan orang yang mengingkari dan tidak menerima dari dia, dan tidak mau menyambut nasihat dia. Tayyib. Selesai dari Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tayyib. Maka apakah kalian wahai orang-orang yang menyimpang menuntut dari saya untuk mengambil ibrah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi saya taufik untuk mengambil ibrah. Maka ambillah ibrah juga, ambil pelajaran dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah tertinggalnya beliau dari perang Tabuk. Hadis muttafaqun alaih ma'ruf, bahwasanya Rasulullah SAW melarang kaum muslimin dari mengajak bicara kami 3 orang di antara orang-orang yang tertinggal dari beliau. Maka semua orang menjauhi kami dan mereka berubah sikap terhadap kami, sehingga bumi ini terasa asing di dalam jiwa saya. Tidaklah bumi ini bumi yang biasa saya kenal. Maka kami tinggal di atas situasi yang seperti itu selama 50 malam, yaitu 50 hari. Adapun kedua sahabat saya, yaitu Murarah ibnu Rabi' dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhuma, maka mereka tinggal di rumah mereka, dan mereka yaitu tenang, diam, dan duduk di dalam rumah-rumah mereka dalam keadaan menangis. Padahal mungkin saja, ini hadisnya, padahal mungkin saja bagi Nabi SAW untuk tetap bergaul dengan Ka'ab bin Malik dan kedua temannya radhiyallahu anhum seperti biasa, tidak menghajar mereka, tidak mentahdir mereka, bahkan bersikap lembut kepada mereka, karena sebenarnya 3 sahabat itu menerima nasihat-nasihat. Akan tetapi Nabi SAW tidak menempuh jalan kalian wahai para khalaf. Bahkan Nabi SAW menghajar mereka dan memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum untuk menghajar mereka. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengatakan ini termasuk tasarruk, tergesa-gesa. Kenapa Nabi tidak sabar kepada 3 orang itu? Padahal kalau disabari boleh jadi mereka menjadi baik dan mereka tidak lari kemudian bergabung dengan musuh-musuh. Sahabat tidak ada yang mengatakan macam itu. Maka Nabi SAW dan para sahabat beliau, mereka memiliki ilmu yang mendalam, dan mereka tahu bahwasanya kesalahan yang dialami atau dilakukan oleh 3 orang tadi adalah kesalahan yang besar. Tidak layak bagi orang-orang seperti mereka untuk jatuh ke dalamnya. Maka Nabi dan semua sahabat menghajar 3 orang tadi tanpa melakukan proses, yaitu sabar bertahun-tahun. Padahal 3 orang tadi mereka tidak bersikeras dan tidak bandel terhadap kebatilan. Tidak pula mereka menyombongkan diri terhadap nasihat. Tetapi Nabi dan para sahabat tetap menghajar mereka sebagai pendidikan dan sebagai peringatan agar tidak mengulang yang seperti itu. Maka diketahuilah dengan dalil ini
tentang jauhnya Abu Hazim dan para muta'assib terhadapnya itu, orang-orang yang fanatik terhadap dia, seperti Abu Arqam, Asnur dan lain-lain, jauhnya mereka dari jalan Nabi SAW dan para sahabat. Al-Imamul Baghawi rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan hadis Ka'ab bin Malik, beliau mengatakan, maka wajib bagi seorang muslim apabila dia melihat seseorang yang melakukan sedikit saja dari hawa nafsu dan kebid'ahan dengan meyakini itu, atau dia meremehkan atau bermudah-mudah terhadap sedikit saja dari sunnah-sunnah, untuk menghajar orang tadi dan berlepas diri dari orang tadi, juga meninggalkan dia hidup dan mati, tidak menyalaminya apabila berjumpa dengannya, dan tidak menjawab dia apabila dia memulai salam, sehingga dia meninggalkan bid'ahnya dan rujuk kepada kebenaran. Selesai dari Syarhus Sunnah karya Al-Baghawi. Al-Imamul Baghawi rahimahullah tidak mengatakan kalau kalian melihat orang yang seperti itu, maka bersabarlah terhadap kebatilan orang yang menyimpang tadi, walaupun dia bandel dan terus-menerus di atas kebatilan, walaupun dia tidak mau tunduk pada nasihat. Tidak, Imam Baghawi tidak mengatakan macam itu. Bahkan beliau mengatakan hendaknya dia menghajar orang tadi dan berlepas diri dari orang itu dan meninggalkan orang itu hidup dan mati, dan seterusnya sampai dia rujuk kepada kebenaran. Maka thariqah salaf lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih mengikuti Allah dan Rasulnya daripada thariqah kalian, wahai para pengekor perasaan dan istihsanat. Juga dari hadis Sa'id bin Jubair, bahwasanya salah seorang kerabat Abdullah bin Mughaffal melakukan khadhf, yaitu apa, semacam permainan batu, menembakkan batu di antara kedua jari. Tayyib. Kemudian dia melarang dan mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khadaf. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dari perbuatan khadaf. Waqa, Nabi juga bersabda, innaha la tasidu shaidan wala tangka'u aduwa. Dia tidak mampu untuk menangkap hewan buruan dan tidak mampu untuk mengalahkan musuh. Walakinnaha tuksirus sin wa taqfaul ain. Tapi dia mematahkan gigi dan yaitu mencabut mata atau mencongkel mata. Ternyata orang ini mengulang lagi setelah itu. Maka Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu mengatakan, "Uhadditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu tsumma takhdhif la ukallimuka abada." Saya menyampaikan kepadamu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan itu, lalu engkau melakukan khadaf lagi, saya tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Padahal mungkin saja bagi sahabat ini Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an untuk tetap bergaul dengan kerabatnya itu sebagaimana biasa dan tidak menghajarnya, bahkan bersikap lembut kepadanya. Boleh jadi setelah sekian hari dia mau menerima nasihat. Tetapi sahabat ini tidak menempuh jalan kalian, wahai khalaf. Bahkan beliau menghajar kerabatnya itu setelah orang ini nampak kebandelannya. Padahal cuma satu kebandelan saja di dalam hadis tadi. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat ataupun tabi'in yang mengomentari terhadap Abdullah bin Mughaffal. Orang ini mutasarri', tergesa-gesa. Kenapa tidak sabar kepada kerabatnya? Padahal boleh jadi kalau disabari, kerabatnya itu akan menjadi baik dan tidak menjauh dari ahlus sunnah. Para sahabat, mereka memiliki ilmu yang mendalam. Abdullah bin Mughaffal tahu bahwasanya kerabatnya ini telah tegak padanya hujjah dan tidak layak bagi orang seperti dia untuk jatuh kepada kebandelan seperti tadi. Maka beliau menghajar kerabatnya tadi tanpa melakukan kesabaran bertahun-tahun sebagai bentuk pendidikan dan peringatan agar dia tidak mengulang lagi. Maka diketahuilah dengan dalil ini pula jauhnya Abu Hazim dan para muta'assibun seperti Abu Arqam dan Asnur dari jalannya para sahabat. Al-Allamah Ahmad ibnu Umar Al-Qurtubi rahimahullah di dalam Al-Mufhim mengatakan ucapan Abdullah terhadap orang yang melakukan khadaf setelah peringatan tadi, beliau mengatakan, saya tidak akan mengajak bicara denganmu selama-lamanya. Ini dalil tentang menghajar, disyariatkannya menghajar orang yang menyelisihi syariat dalam keadaan dia sudah tahu
kesalahan dia sebagai bentuk pendidikan terhadap mereka dan peringatan agar mereka tidak mengulang lagi. Wallahu a'lam. Thayyib. Nah, dari sini kita tahu beliau dan juga para pensyarah yang lain, tidaklah mereka mengatakan wajib bersabar yang panjang terhadap orang yang membangkang terhadap kebenaran setelah tegaknya hujjah. Tidak demikian. Thayyib. Dari Sulaiman bin Yasar, dalil lain lagi, bahwasanya ada seorang lelaki dari Bani Tamim dipanggil sebagai Sabiq bin Isl, yaitu At-Tamimi, tiba di Madinah. Dia memiliki kitab-kitab dan mulailah dia bertanya tentang ayat-ayat Al-Quran yang samar-samar. Dan berita itu sampai kepada Umar radhiyallahu anh. Maka beliau mengirimkan utusan untuk mencari orang itu. Dan Umar telah mempersiapkan pelepah-pelepah kurma untuk orang ini. Tatkala Sabiq ini telah masuk menemui Umar, kemudian dia duduk, lalu Umar bertanya, "Man ant? Siapa engkau?" Qala ana Sabiq, saya Sabiq. Faqala Umar wa ana Umar Abdullah, dan aku adalah Umar hamba Allah. Kemudian Umar datang kepada Sabiq dan mulailah dia memukuli Sabiq tadi dengan pelepah-pelepah kurma sehingga melukai kepalanya, dan mulailah darah itu mengalir pada wajah dia. Maka Sabiq mengatakan, "Cukup wahai Amirul Mukminin, demi Allah sungguh telah hilang perkara yang saya dapatkan di kepala saya." Tayyib, ini di dalam Al-Ibanatul Kubra karya Al-Imam Ibnu Battah. Dan dalam riwayat yang lain dalam kitab yang sama, kemudian Umar mengirimkan surat kepada penduduk Basrah dengan mengatakan, "La tujalisuh, jangan kalian duduk-duduk dengan dia." Atau dalam riwayat yang lain, Umar mengirim surat kepada kepada kami mengatakan, "La tujalisuh, jangan kalian duduk-duduk dengan dia." Kemudian si rawinya mengatakan, seandainya orang ini duduk ke tempat kami dalam keadaan kami ada 100 orang, pasti kami terpencar-pencar meninggalkan dia. Tayyib. Inilah riwayat tersebut. Dan Umar belum pernah berjumpa dengan Sabiq sebelum peristiwa kali pertama tadi. Tatkala beliau berjumpa dengan Sabiq dan nampak kesalahan si Sabiq itu, langsung beliau memukuli Sabiq dan melukainya sampai Sabiq mengucapkan kalimat taubat. Kemudian Umar radhiyallahu anhu memerintahkan agar orang-orang menghajar Sabiq. Padahal, dan cerita ini, kisah ini sabitah, padahal memungkinkan bagi Umar radhiyallahu anhu untuk tetap bergaul dengan Sabiq dan tidak menghajarnya, bahkan bersikap lembut dalam mendidik dan membimbingnya. Boleh jadi dia akan betul-betul bertaubat dan menerima nasihat setelah sekian hari. Jelas di situ dia sudah mengatakan taubat. Tetapi ternyata Umar, walaupun Sabiq telah mengatakan bertaubat, ternyata Umar tidak menempuh jalan kalian wahai khalaf. Bahkan beliau menghajar Sabiq, padahal Sabiq telah mengatakan taubat. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat ataupun tabi'in yang mengatakan tentang Umar, "Oh, Umar ini mutasarri', Umar ini orang yang tergesa-gesa. Kenapa tidak bersabar kepada Sabiq dan mengajarinya tentang kebenaran dengan lembut, dengan yaitu dengan lemah lembut, boleh jadi dia menjadi baik dan tidak menjauh dari ahli sunnah." Ternyata mereka tidak seperti itu. Maka para sahabat dan tabi'un, mereka memiliki ilmu yang mendalam. Mereka tahu bahwasanya Sabiq ini orang seperti dia tidak layak untuk jatuh kepada kesalahan tadi. Tapi kemudian mereka menghajar Sabiq, bukan melakukan yang dikatakan tetap sabar bertahun-tahun. Itu semua mereka lakukan untuk mendidik dan menghardik si Sabiq agar tidak mengulang yang seperti itu. Maka diketahuilah dengan asar ini pula jauhnya Abu Hazim dan para muta'assib dia seperti Abu Arqam, Asnur dan yang lainnya dari jalan para sahabat dan para tabi'in. Demikian pula dalil lain lagi dari ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kepada Yahya bin Ya'mar terkait dengan Ma'bad al-Juhani dan teman-temannya itu. Beliau mengatakan, "Fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni." Apabila engkau berjumpa dengan mereka, maka kabari mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan bahwasanya mereka berlepas diri dariku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, "Lau anna li ahadihim misla Uhudin dhahaba fa anfaqah, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Demi zat yang mana Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki sebesar gunung Uhud
emas, lalu dia menginfakkannya, Allah tidak menerima dari dia sehingga dia beriman pada takdir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak mengatakan, bersabarlah kalian wahai penduduk Basrah terhadap kebatilan orang-orang tadi, walaupun mereka bandel dan bersikeras di atas kebatilan itu, walaupun mereka tidak tunduk pada nasihat-nasihat. Bahkan Ibnu Umar mengatakan, apabila engkau berjumpa dengan mereka, maka kabari mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat ataupun tabi'in yang mengatakan tentang Ibnu Umar, oh Ibnu Umar tasarruk, tergesa-gesa. Kenapa tidak memerintahkan kita untuk bersabar terhadap Ma'bad? Kenapa tidak memerintahkan kita untuk dengan lemah lembut tetap mendekati dia dan mendekatkan dia kepada kita? Padahal boleh jadi dia akan jadi baik dan tidak menjauh dari Ahlus Sunnah. Ternyata sahabat dan tabi'un tidak mengucapkan yang semacam itu. Para sahabat dan tabi'in, mereka punya ilmu yang mendalam. Mereka tahu bahwasanya Ma'bad dan para pengikutnya tidak layak untuk orang-orang seperti mereka jatuh kepada kebatilan yang seperti tadi. Maka para sahabat dan tabi'in menghajar Ma'bad dan teman-temannya tanpa melakukan kesabaran bertahun-tahun atau kelembean bertahun-tahun. Itu semua dilakukan demi mendidik dan menghardik mereka agar tidak mengulang kepada kebid'ahan tadi. Maka diketahui juga dengan dalil ini bahwasanya Abu Hazim dan para muta'assibnya seperti Abu Arqam dan Asnur jauh dari metode para sahabat dan tabi'in. Demikian pula dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah bahwasanya Abdullah bin Umar menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'dzannakum ilaiha. Jangan kalian melarang para wanita kalian pergi ke masjid-masjid apabila mereka minta izin kepada kalian ke masjid. Ternyata Bilal bin Abdullah mengatakan, wallahi lanamna'annahun, demi Allah kami pasti akan melarang mereka. Maka Abdullah menghadapkan dirinya kepada si Bilal ini, lalu mencacinya dengan cacian yang buruk yang belum pernah saya mendengar beliau mencaci seperti itu sama sekali. Dan beliau mengatakan, ukhbiruka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lanamna'ahun. Pastilah kami, yaitu aku kabarkan kepadamu dari Rasulullah, lalu engkau mengatakan demi Allah kami akan melarang mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim lafaz ini. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau dari jalur Mujahid dari Abdullah bin Umar, menyebutkan hadis yang senada dengan itu. Kemudian salah satu dari anak Abdullah bin Umar membantah, maka Abdullah mengatakan, uhaditsuka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu hadza. Aku menyampaikan hadis kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu engkau mengucapkan kalimat tadi. Kemudian Mujahid mengatakan, fama kallamahu Abdullah hatamat. Maka Abdullah tidak mengajak dia bicara sampai beliau wafat. Dan sanad ini sahih. Dan dari jalur Imam Ahmad, Abu Nuaim al-Asbahani juga meriwayatkannya di dalam Hilyatul Auliya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak mengatakan kepada anaknya Bilal, ucapanmu batil, tapi tak mengapalah, aku akan bersikap lembut kepadamu. Bahkan beliau marah di jalan Allah dengan kemarahan yang besar dan mencaci anaknya dengan cacian yang buruk dan tidak mau mengajak anaknya itu bicara sampai beliau wafat. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat ataupun tabi'in ataupun Salim ataupun juga Mujahid yang mengatakan tentang Ibnu Umar, oh ini adalah sikap tasarruk dari Ibnu Umar, sikap tergesa-gesa. Kenapa tidak bersabar pada anaknya sendiri? Kenapa tidak bersikap lembut pada anaknya dan bersikap lunak pada anaknya? Boleh jadi anaknya menjadi baik dan tidak menjauh dari Ahlus Sunnah. Tidak macam itu. Para sahabat dan tabi'un, mereka memiliki ilmu yang mendalam. Mereka tahu bahwasanya Bilal bin Abdullah ini tak layak orang seperti dia untuk jatuh kepada yang seperti itu. Maka Ibnu Umar menghajar anaknya sendiri tanpa melakukan yaitu kelembean bertahun-tahun. Ini semua demi mendidik dan menghardik anaknya itu agar tidak mengulang lagi. Maka diketahuilah dengan dalil ini jauhnya Abu Hazim dan para muta'assibnya dari jalan para sahabat dan tabi'in. Akan tetapi kerumitannya memang apa? Bahwasanya Abu Hazim dan para pengikutnya mereka memiliki syubhat, yaitu mereka punya usaha untuk menjauh dan untuk menghindar dari manhaj salaf, sampai-sampai mereka lancang dan mengatakan
Tidaklah setiap masalah dari masalah agama itu perlu salaf. Na'udzubillah. Dan ini adalah sama dengan ucapan hizbi perusak, yaitu Abdurrahman Al-Adani. Inilah hasil dari ibrah yang saya ambil, yang diminta dari saya oleh si muta'assib majhul untuk dicari ibrahnya. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menghajar Ka'ab bin Malik dan kedua temannya dan memperlakukan mereka dengan keras, padahal mungkin saja Nabi masih mungkin untuk bersikap lembut dan lunak dan menasihati dengan masa yang panjang. Umar ibn Khattab menghukum Sobiq dengan hukuman yang keras, dan setelah itu memerintahkan orang-orang untuk menghajar Sobiq. Lalu mereka semua memperlakukan Sobiq dengan perlakuan yang keras, padahal masih mungkin untuk mereka bersikap lunak dan lembut serta nasihat yang panjang. Demikian pula Abdullah bin Mughaffal, begitu pula Abdullah bin Umar terhadap kasus Ma'bad al-Juhani, demikian pula Ibnu Umar terhadap anaknya sendiri. Padahal masih mungkin menggunakan pola kelembutan, kelemah lembutan dan panjangnya masa nasihat. Tayyib. Dan kalam ulama banyak tentang masalah ini. Di antaranya adalah kalam Imam Ibnu Abdul Bar di dalam Tamhid. Contoh-contoh banyak sekali ketegasan para sahabat tentang masalah-masalah orang yang menentang, yang menampakkan penentangan terhadap dalil yang jelas. Tayyib, bukan lembek seperti yang dicontohkan oleh Abu Hazim, Abu Arqam, Asnur dan para muta'assib mereka. Tayyib, apakah mereka, yaitu Abu Hazim dan teman-temannya, akan mengatakan bahwasanya para sahabat dan tabi'in mereka telah melampaui batas dan sedikit pengetahuannya, atau seperti yang diistilahkan oleh si muta'assib To'an, si tukang cerca, yaitu Asnur, yang mengatakan sebagai jahil murakkab, berani untuk mengatakan sahabat dan tabi'in mutasyarrik dan jahil murakkab? Bahkan ahlul haq mereka menyayangi orang yang berbuat batil sejak awal permasalahan. Tatkala si ahli batil ini menentang terhadap kebenaran dan membangkang terhadap nasihat, maka para ahlul haq berbalik melakukan pola rahmat kedua terhadap orang tadi, yaitu dengan hajar, sebagaimana yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Ad-Du'afa dari Abu Saleh Al-Farra, mengatakan, saya ceritakan tentang sedikit perkara dari ucapan Waqi' terkait dengan fitnah kepada Yusuf bin Asbat. Lalu Yusuf bin Asbat mengatakan, orang ini seperti ustadznya, yaitu Al-Hasan bin Saleh bin Hay. Maka saya berkata pada Yusuf, apakah Anda tidak takut ini termasuk dari ghibah? Maka beliau mengatakan, memangnya kenapa wahai ahmak, wahai orang tolol? Saya lebih baik untuk mereka daripada ayah dan ibu mereka. Saya melarang umat manusia untuk melakukan apa yang mereka perbuat berupa perkara yang muhdas. Karena kalau mereka sampai mengikuti perkara muhdas tadi, maka dosa-dosa orang tadi akan bertumpuk-tumpuk. Barang siapa berlebihan memuji mereka, berarti dia akan membahayakan mereka. Inilah metode salaf, bukan metode para mumayyi'un seperti Abu Hazim dan teman-temannya itu. Adapun peristiwa yang telah berlalu yang disebut-sebut oleh si muta'assib majhul di dalam tulisannya itu, wallahi, dan saya benci untuk bermudah-mudah bersumpah, dan alhamdulillah saya termasuk sangat jarang bersumpah. Kami telah memberikan kesabaran dan penundaan di masa yang panjang, dan kami tidak tergesa-gesa dalam menghajar dan mentahdir orang-orang tadi di masa itu. Dan kami melakukan itu demi menjalankan dalil dan mengikuti para salaf. Adapun masalah buah dari hajar dan buah dari tahdzir itu bukan tanggung jawab kami. Kami hanya diperintahkan untuk berpegang teguh kepada al-jamaah, yaitu masuk kepada jamaah para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in, sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tibi di dalam kitab beliau Al-Kashif. Kami hanyalah diperintahkan untuk setia kepada Siratul Mustaqim, yang mana Siratul Mustaqim adalah para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Adapun buah dari hajar, buah dari tahdzir tadi, apakah orangnya menjadi taubat atau orangnya menjauh, itu bukan tanggung jawab kami. Berapa banyak orang yang dihajar oleh para a'immah, mereka semakin jauh, seperti Ma'bad al-Juhani, seperti Al-Mughazali, seperti juga Ahmad bin Abi Duat, seperti juga Hafiz al-Fard, seperti juga yaitu
orang-orang Jahmiyah, Jahm bin Safwan dan lain-lain, maka apakah yang menghajar itu keliru, wahai para mumayyi'un, wahai para khalaf? Baik, adapun kalian, wahai para munharifun, para muta'assibun, kalian berusaha sedikit demi sedikit secara samar-samar untuk berusaha melepaskan diri dan meninggalkan thariqah salaf demi mendapatkan buah. Dan kalian berdalilkan dengan buah yang nampak indah untuk membenarkan jalan yang kalian tempuh tadi. Seakan-akan kalian menempuh jalan para hizbiyun, yaitu memperbolehkan cara apapun demi mendapatkan buah yang nampak baik. Ini memang cara hizbiyun. Tayyib. Telah dikatakan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah dalam Al-Makhraj minal Fitnah tentang salah seorang dari kalangan hizbiyun. Beliau mengatakan wa yakaduna ayyutabbiqu al-masalah syuyu'i al-ghayah tubarirul wasilah. Hampir-hampir mereka para hizbiyun itu menerapkan pepatah orang komunis, yaitu bahwasanya tujuan menghalalkan segala cara. Taib, ini kalam Imam Wadi'i yang kalian sering berlindung di balik kalam beliau atau sikap beliau. Ini kalam beliau. Dan termasuk dari sifat para ikhwanul muslimin adalah seperti itu. Mereka menerapkan kaidah untuk merealisasikan tujuan-tujuan batil mereka dengan kaidah al-ghayah tubarirul wasilah. Taib, dan kenyataan mereka menjadi saksi terhadap kaidah yang mereka terapkan tadi. Sebagaimana ini dinukilkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Raddul Muhabbar. Inilah jalan yang kalian tempuh dan ini menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa ada keraguan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Wadi'i juga dalam Al-Makhraj minal Fitnah, bahwasanya kami tidak mampu untuk mencela atau meninggalkan sedikit pun dari sunnah Rasulullah SAW demi dunia, dan kami tidak mengatakan bahwasanya tujuan itu menyebabkan halalnya segala cara. Bahkan kami mengatakan innana ma'muruna bil istiqamah was sabrin wan nasr min indillah, yaitu kami diperintahkan untuk istiqamah, adapun pertolongan yaitu hasil, buah dan sebagainya itu di sisi Allah Ta'ala. Inilah jawaban Imam Wadi'i, hakikatnya menghantam hidung-hidung kalian. Tayyib, maka saya tidak tasarruk terhadap kalian, wahai Abu Hazim dan teman-teman kalian. Saya telah bersabar kepada kalian belasan tahun. Bahkan kalianlah yang tasarruk, yang tergesa-gesa dalam mencerca, dalam mencaci maki, juga tasarruk di dalam menggunakan pola istihsana dan perasaan, serta mencampurkan antara kejujuran dan kedustaan-kedustaan di dalam berita, demi meninggalkan kekukuhan di atas thariqatus salafus soleh. Baik. Adapun orang yang dihajar Ahlus Sunnah setelah dia membangkang dari kebenaran dan setelah tegaknya hujjah, maka dia memang wajib untuk bertaubat, wajib untuk kembali kepada kebenaran. Sama saja salafiyun sabar terhadap dia atau salafiyun menghajar dia. Apabila dia bertaubat dengan seizin Allah Ta'ala, maka itu adalah taufik dari Allah semata dan rahmatnya serta karunia-Nya, bukan disebabkan karena tamayuknya Abu Hazim dan manhajnya yang afyah. Dengan ini saya mendapatkan ibrah dari hikmah-hikmah salafiyah. Tayyib, tidak seperti ibrah yang diinginkan oleh si katib yang majhul itu, pemilik atifiyah, pemilik istihsanat khalafiyah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dia kehendaki, dan barang siapa diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang menyadari itu kecuali orang yang memiliki mata hati. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.